Halo internet, selamat datang di channel Agam Dadam. Kali ini gue Bang Diket dipercaya untuk membuka segmen kali ini. Segmen bandingin. Gimana Bang? Udah aman ya? Iya aman-aman. Oke, thank you ya. Oke. Jangan lupa ada X. So gengs, oke, jadi tadi sudah di opening oleh Bang Diket ya. So langsung aja, kali ini gue akan membandingkan mainan SAF Ego Arts Renewal Shinko Chuseho Kamen Rider Agito yang original dengan yang KW atau bootleg. Sebelumnya gue sudah bandingin mainan Peter B. Parker, Spider-Man, merek Mafex dengan Marvel Legends. Kalian bisa tonton di sini, silahkan diramein juga. Dan beberapa minggu yang lalu gue dapat mainan SAF Kamen Rider Agito ini, Shinko Chuseho Renewal, kondisi baru dan original pastinya. Udah gue review juga, kalian bisa lihat di sini. Dan sekarang saatnya kita bandingin kedua barang ini ya. Yang pertama dari harga dulu. Untuk harga ini gue kasih harga kisaran aja ya, karena harga mainan tuh fluktuatif gengs. Ini contohnya Kamen Rider Agito yang original awal rilis 2015 itu sekitar 500 ribuan. Sekarang di tahun 2021 bulan April harganya kisaran 1,2 juta sampai 1,5 juta atau bisa lebih juga ya. Itu pun kondisi second atau back in box atau BIB untuk di Indonesia. Dan untuk KW ini sekarang itu kisaran harga ya masih 200 sampai 300 ribuan lah. Standar mainan KW SAF Shinko Chuseho ya. Ada beberapa mainan SAF Renewal Kamen Rider juga yang harganya sekitaran 200 sampai 300 ribu rupiah. Berikutnya gue akan bandingin boxnya gengs. Ini udah cukup kelihatan ya. Yang paling kelihatan banget itu adalah logo Tamashii Nation dan Bandai. Nih ya, kalau yang original pasti ada logonya Tamashii Nation dan Bandai. Kalau yang KW itu tidak ada logonya. Sekarang sudah tidak ada logonya lagi. Jadi ini yang paling gampang untuk membandingkan mainan ini ori atau KW. Ini harganya diabaikan aja ya. Lalu yang kedua adalah sebenarnya kualitas printingnya itu berbeda. Kalau dibandingin baru kelihatan emang ya. Kelihatan ya. Kalau yang KW sedikit menguning warnanya, which is gue bilang lebih bagus untuk Agitonya ya. Warnanya lebih kuning, tapi putihnya juga ikut menguning. Jadi agak sedikit pudar dibandingkan dengan yang original. Kelihatan lebih bersih terutama di bagian putihnya. Ini kalau dibandingin gini baru kelihatan. Kalau kita cuman pegang salah satu barang sih agak sulit sebenarnya. Di sisi sampingnya tuh sama persis, ini agak tricky juga ya. Sama persis. Yang berbeda di atas, di bagian atas dan bawahnya tidak ada logo SAF Ego Arts. Pokoknya kalau logo company-nya itu tidak ada di mainan yang KW. Dan ini di bagian belakangnya sekali lagi tidak ada logo company, which is tidak ada logo SAF Ego Arts dan Toei Company untuk yang barang KW non original. The restnya tuh mirip-mirip ya, hampir sama ya, karena desainnya juga mengcopy. Tapi sekali lagi kualitas printingnya sedikit berbeda. Dan ada sedikit berbeda lagi di bagian bawah. Ini ada beberapa tulisan yang nggak masuk di bagian KW ya. Kayaknya bagian nomor telepon company gitu-gitu deh. Tuh teman-teman bisa lihat ya. Oke, so itu tadi boxnya. Jadi kira-kira begitulah perbedaannya. Semoga bisa membantu untuk bagian box. Sekarang kita lanjut ke bagian dalamnya. Oke, sekarang gue buka bagian dalamnya. Ini bagian dalamnya sama-sama ada tulisannya sama, cuman tidak ada logonya ya. Produced by Tamashii Nation di original, kalau yang KW tidak ada. Pastinya kalau original ada manual book, manual paper seperti ini. Gue buka layer pertama, plastiknya warnanya sudah beda ya. Ada yang sedikit unik antara original dan KW. Jadi kalau KW itu dia ada solatipnya. Di part ininya ada solatipnya lagi. Tuh ya. Kalau yang original tuh malah nggak ada. Mungkin isunya adalah kalau yang KW ininya kurang ngeklek nih plastiknya ini ya, dibandingkan yang original. Oke. Berikutnya part aksesoris. Nah, ini dia sama persis. Cuman kualitas warnanya aja, warna plastiknya pun juga beda ya. Gengs, ternyata mohon maaf, untuk yang KW dia juga dapat. Untuk yang KW dia juga dapat, tapi tidak ada logo SAF Ego Arts-nya. Kelewat tadi tuh. Oke, tidak ada logo SAF Ego Arts-nya. Dan langsung kita masuk ke bagian action figurnya. Ini yang sudah ditunggu-tunggu ya sama teman-teman semua. Jadi kalau sekilas kita lihat dari jauh ini bisa kelihatan perbedaannya di mana ya. Dari warnanya berbeda. Jadi yang KW itu catnya cukup terang. Lalu bagian beltnya ini ada item-itemnya. Untuk original yang KW tidak ada. Dan bagian matanya juga lebih terang yang KW.
Dan sekarang kita lihat lagi secara lebih detail. Yos, ini dari kepalanya dulu. Dari kepalanya bisa kita lihat yang paling kelihatan berbeda adalah di bagian mulutnya, gengs. Yang original itu lebih tajam-tajam dibandingkan yang KW. Lihat ya, yang KW agak sedikit kayak kumis jadinya. Ini yang KW tanpa tajam-tajam, yang original lebih tajam bagian mulut, yang KW-nya kurang tajam. Oke, kurang tegas tuh. Lihat. Lalu yang pasti matanya, yang original tuh visornya cukup cakep, kelihatan jelas. Ya. Nice. Dibandingkan dengan yang non original polos aja, tidak ada visor, tidak ada heksagon di visornya ya. Kita lanjut ke bagian badan. Ini bagian badannya, catnya itu kelihatan banget. Untuk yang original dia lebih glossy, di bagian emas goldnya ini lebih glossy ya. Kalau ini tidak glossy sama sekali, doff, tidak ada lapisan lagi. Jadi kelihatan kalau original tuh ada lapisannya, sedangkan yang KW tidak ada. Dan yang paling kelihatan lagi adalah di bagian dadanya, ini bagian hitamnya. Untuk yang KW dia blok seperti ini teman-teman, bisa dilihat ya. Tuh blok seperti ini, sedangkan yang original dia tuh ada kacanya, terus di bagian dalamnya ada scope lagi. Tuh ya, kelihatan ya. Ada scope lagi di bagian dalam dadanya. Kalau yang KW itu polosan hitam saja. Bagian belakang tidak ada terlalu banyak bedanya, cuman yang KW ini banyak kotor aja sih ya. Ini dari sananya nih begini nih. Sih kelihatan. Untuk cat warna hitam di bagian tangannya juga agak sedikit beda ya. Kalau ini doff-nya lebih dapat yang original, yang KW agak sedikit glossy. Kelihatannya hitamnya di bagian tangan, oke. Next yang paling membedakan lagi adalah bagian beltnya atau drivernya. Ini sangat disayangkan untuk yang KW ya. Kelihatannya teman-teman jauh sekali berbeda. Entah finishingnya ada yang kurang atau gimana, gua nggak ngerti. Apa sih aksen-aksen yang emas ini? Ini juga udah ada scope-nya. Secara scope udah ada, cuma dia transparan doang. Ini paling kelihatan jelas di bagian beltnya. Detail keseluruhan beltnya juga sama. Ini di bagian sampingnya ini scope-nya agak berantakan. Lalu di sampingnya ini juga sama. Yang KW itu transparan semua, sedangkan yang original pastinya sudah movie akurat ya, dengan segala macam detailsnya. Dan ini bagian belakangnya juga untuk yang KW pastinya catnya tidak rapi dibandingkan dengan yang original. So sekarang gue mau liatin ke kalian detail tangan. Nih ya, detail tangan scope-nya itu kalau yang KW itu agak berantakan, tidak serapih yang original pastinya. Kelihatan ya, kalau yang original itu glove-nya rapih banget, kayak glove motor gitu. Sedangkan yang KW sekali lagi kasusnya mirip kayak yang di mulutnya itu kurang tegas sih. Dan warnanya juga kebalik-kebalik ya. Untuk glove-nya ini agak glossy di ori, dan yang KW doff biasa gitu. Lanjut untuk knee pad-nya, pelindung lututnya ya. Ini juga scope-nya berbeda. Dari segi scope yang original lebih tegas pastinya, bentuknya lebih jelas. Sedangkan yang KW kayak setengah-setengah gitu geng. Kelihatannya catnya juga agak kurang rapi. Oke, ini lanjut ke bagian bawahnya lagi. Minor di catnya. Dan ini sol sepatunya. Sekali lagi scope-nya tidak setegas yang original ya untuk scope yang KW. Cara motif sih sama, tapi deep kedalaman embossnya tuh kelihatannya embossnya tuh berbeda. Nah itu dia perbedaannya. Sekarang gue mau coba bandingin alternatif headnya. Ini pada saat Agito mau ngeluarin finishernya ya, atau tendangan maut. Mostly detailnya mirip dengan yang tadi, dengan yang head sculpt defaultnya. Bagian mulutnya tuh tajam-tajamnya kurang tegas untuk yang di KW ya, kelihatannya teman-teman. Dan tidak ada heksagon di visor matanya tuh, jadi merah polos doang. Lalu yang beda banget lagi adalah di bagian jidatnya tuh, di titik jidatnya. Kalau yang original sangat jelas titiknya, pasti kelihatan tuh, shape-nya juga bagus, catnya bagus. Sedangkan yang KW itu kayak malu-malu kucing, cuman kayak titik biru terus nggak ada detail apa-apa lagi ya, seperti itu. Ya overall sisanya kalau scope sih mirip-mirip, warnanya juga mirip-mirip. Oke, tadi sudah secara detail bentuk fisiknya. Yang mostly pasti ada beberapa poin yang berbeda antara original dan KW, walaupun posturnya itu mirip. Sekarang ini gue akan coba sedikit membandingkan untuk artikulasinya.
Secara besaran pasti artikulasi tidak semulus yang original. Bisa dibilang kalau kalian beli KW itu harus sudah terima dengan konsekuensinya, yaitu adalah terutama di bagian artikulasi pasti ada something yang agak aneh gitu ya. Sekarang gue coba dulu ya. Dari kepala sih sama bisa 360 derajat, tapi yang original tuh lebih mulus. Kalau yang KW itu agak sedikit keset. Ini mungkin teman-teman nggak bisa ngerasain kalau nggak megang beneran gitu ya. Lalu untuk tangan itu sih sebenarnya sama aja ya. Artikulasi gua rasa sama semuanya kelebihannya. Cuman sekali lagi yang berbeda itu kalau yang KW, yang KW itu biasanya ada bagian yang loose atau mudah patah dibandingkan dengan yang original pastinya. Tapi yang gue dapat ini sih alhamdulillah. Sebentar nih alhamdulillah yang gue dapat ini sih lumayan seret ya. Tidak ada yang terlalu letoy. Semuanya berfungsi secara normal. Tuh ya, tidak ada letoy di kaki dan sebagainya. Ya kalau teman-teman mau lihat lebih detail sudah gue review juga di YouTube Agam Dadam, entah beberapa bulan yang lalu kali ya. Ini gue udah cukup lama punya Agito KW ini, sudah sempat punya, gue jual, terus gue punya lagi gitu ya. So gengs, itu tadi review perbandingan atau bandingin SAE Figure Art Shigochu Seiho Kamen Rider Agito yang original dan yang KW. Jadi besarannya kalian sudah bisa lihat ya perbedaannya apa aja selain harganya yang sangat berbeda. Kalau gue pribadi terserah kalian mau beli yang KW atau yang original, yang penting kalian happy dan belinya dengan cara yang halal pastinya ya, jangan nyolong. Karena takaran kebahagiaan orang beda-beda dan rezeki orang beda-beda. Jangan kalian paksain, lu nggak boleh beli yang KW itu tidak baik. Emang sih bajakan itu tidak baik, tapi balik lagi ada beberapa items yang ya emang kemampuan orang kan berbeda-beda gitu ya. Jadi nggak bisa dipaksain gitu kalau orang harus beli original, apalagi yang harganya udah nggak ngotak. Ini contohnya kayak gue sebelumnya gue beli KW dulu, udah 2 kali gue jual beli KW. Akhirnya dapat jodoh yang original ya, alhamdulillah. Tapi nggak semua orang mungkin bisa seberuntung gua gitu ya. Jadi ya yang penting kalian happy aja deh. Akhir kata terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, share, dan subscribe channel Agam Dadam. Share terus ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian ikut terinfo dan keracunan juga pastinya. Jangan biarkan lo keracunan sendirian. Dan Bang Agam pamit, sampai ketemu di video berikutnya. Semoga bandingin kali ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.